والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Muslim tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian, hafizakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah, memuji keagungannya atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Segala hal yang melekat di dalam diri kita dan segala yang ada di sekitar kita yang membawa kepada ketenangan hidup dan kemudian bermuara menjadi ketundukan kita, menjadi penghambaan kita kepada Allah, maka itu adalah satu kenikmatan yang paling besar dari sekian banyak nikmat manusiawi yang Allah berikan kepada kita. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman, di mana pertambahan umur kita ada di dalam keistiqomahan iman, maka itu adalah keberuntungan hidup yang sangat besar. Karena keimanan kita itu meniscayakan ujian hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja menyatakan diri beriman sementara mereka belum diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga nyata di mata Allah siapa orang-orang yang memang jujur imannya dan siapa di antara mereka yang dusta imannya. Maka ujian hidup apapun bentuknya itu adalah bagian daripada kepastian keimanan. Jadi kita tidak membayangkan bahwasannya ujian itu kemudian semata-mata berupa bala,
musibah dan sebagainya yang hari-hari ini kita mendengarnya, hari-hari ini kita menyaksikannya, atau bahkan mungkin ada di sebagian kita yang di dalam kadar tertentu, dalam level tertentu mengalami ujian-ujian itu. Lalu dari semua berbagai macam, katakanlah sekarang fenomena alam yang Allah tampakkan kepada kita, maka ujian iman apa yang kemudian sedang Allah ujikan kepada kita? Apakah kita ini termasuk orang yang mengalami atau tidak mengalami? Bukan berarti kemudian kalau kita tidak mengalami, kita tidak sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sikap iman itu adalah sebagaimana yang Allah firmankan, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda kuasa kami, termasuk dalamnya adalah ujian-ujian yang berupa bencana alam misalnya, maka tidak lain adalah untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jadi katakanlah, apakah yang kemudian mengalami kekhawatiran, ketakutan hanya mereka-mereka yang sedang ditimpa musibah, kemudian yang tidak mengalaminya lalu kemudian tenang-tenang saja? Ya. Jadi terjadinya peristiwa itu adalah untuk menimbulkan rasa takut. Itu adalah indikator iman. Jadi jemaah sekalian hafizakumullah, mari coba kita bermuhasabah, mendiagnosis hal itu dalam konteks cara berpikir kita. Jadi kalau hari ini sebagian orang itu marah-marah, karena apa? Karena ada sebagian yang dianggap sebagai katakanlah biang keladi musibah, itu malah tidak tersentuh apa-apa, hidupnya tetap mewah dan sebagainya. Apakah itu kemudian mereka adalah orang yang aman? Sama sekali tidak. Justru mereka lah orang yang paling berat ujian hidupnya. Apa itu? Ketika berbagai macam peristiwa itu tidak mengantarkan hidayah ke dalam hatinya. Itulah ujian terbesar hidup. Ketika ada sebagian orang yang katakanlah bahwa musibah itu atau bencana apapun yang terjadi di sekitarnya, katakanlah bukan bencana alam, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Jadi kalau ada seseorang kemudian dialah sebenarnya biang keladi problemnya, tapi kemudian karena dia bisa berkelit, dianggap bahwasanya urusan selesai. Tidak selesai. Justru berkelitnya itulah musibah terbesarnya. Karena apa? Dia tidak diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menyadari kesalahannya. Dia tidak beri hidayah oleh Allah untuk mengakui bahwa dia bersalah. Itu musibah terbesar. Karena apa? Karena bisa jadi mereka-mereka yang oleh Allah diberi penderitaan fisik, mungkin hartanya hancur, sebagian keluarganya meninggal, ataupun yang lain. Apa kata Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jadi berbagai macam problem hidup, sekarang senang besok susah, sekarang sehat besok sakit, mungkin ada orang yang segar buar kemudian berikutnya meninggal, dan berbagai macam pusaran perubahan-perubahan problematika hidup itu. Kata watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu semua pasang surut perubahan yang kami perlakukan kepada semua manusia tanpa kecuali. Lalu untuk apa diantaranya?
agar nyata di mata Allah siapa orang yang beriman. Dan Allah hendak menjadikan sebagian di antara mereka sebagai orang yang mati syahid dengan musibah itu. Nah, jadi tidak semata-mata. Jadi kalau kita lihat dari kacamata iman, tidak semata-mata dilihat dari peristiwanya apa, faktanya bagaimana. Tapi ada hal yang perlu didiagnosis dari sudut pandang keimanan. Karena tidak mesti kemudian orang yang katakanlah dia mengalami penderitaan, hartanya hilang, dia menjadi orang yang hina di mata Allah, tidak. Problemnya adalah ketika ukuran kemuliaan itu adalah ukuran di dalam anggapan manusia. Yang kita manusia itu punya kelemahan yang sangat besar untuk melihat bahwa apakah itu ujian atau bukan. Belum tentu ke orang-orang yang kemudian tampak lebih susah dari orang lain kemudian dia lebih susah di mata Allah, belum tentu, atau dia lebih rendah di mata Allah, belum tentu. Nah, sekarang ukuran standarnya apa? Kalau kita menggunakan kaidah umum daripada standar Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling betul, yang paling bertakwa. Dan di antara cabang takwa itu apa? Sabar misalnya. Ada orang yang Allah pilih untuk apa? Untuk menjadi mendapat status mulia di sisinya dengan diangkat dia dengan kesabarannya di atas musibah. Yang lain yang tidak mengalami musibah, dia takut kepada Allah. Takut kalau apa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan tidak mengalami itu bukan berarti aman. Karena ada kaidah dalam kaitan dengan orang kafir, dan kita tentunya harus takut mengalami itu. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numilahum khairul li anfusihim innama numilahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Orang-orang kafir itu jangan mengira bahwasanya ketika mereka diberi tunda hidupnya, bersenang-senang, mewah dan lain sebagainya, itu baik bagi mereka. Innama numilahum liyazdadu itsma. Kami tunda kematian mereka, kami tunda problem mereka untuk apa? Hanya untuk liyazdadu itsma, hanya untuk menambah dosa. Dosa itulah sebenarnya bencana terbesarnya. Karena apa? Itulah yang nanti menentukan kondisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia itu adalah darul imtihan, darul ibtila, dunia kita itu adalah negeri ujian. Jadi susahnya ujian, senangnya pun juga ujian. Maka Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap manusia itu akan merasakan kematian. Dan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan apa? Bisyarr, dan keburukan, wal khair, dan kebaikan, semuanya pastinya sama. Itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Kemewahan itu adalah ujian, karena tidak semua orang bisa selamat dengan kemewahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bisa jadi ketika orang diberikan karunia yang cukup sesuai dengan yang dia butuhkan, itulah karunianya. Karena dengan itu dia bisa mensyukurinya. Nah, tinggal kita lihat dari kacamata apa. Kalau kita menggunakan standar iman, maka konsep akidah yang pasti diyakini oleh orang mukmin adalah memang dunia ini adalah tempat Allah menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya jamaah hadirin sekalian, kita melihat berbagai macam fenomena, fenomena yang kadang-kadang mungkin menguras emosi kita, mengundang kejengkelan kita, mengundang amarah kita. Maka kembalikan pemahaman kita kepada
Bagaimana Allah sebenarnya membuat standar, menetapkan standar kemuliaan manusia di hadapannya. Bahwasanya ketika sebagian hamba itu berbuat zalim, kemudian dia kok aman-aman saja, tidak. Bukan aman. Justru apa? Justru kemudian ketika kezaliman itu ya membatu di dalam diri seorang, menjadikan dia keras kepala dan dia tidak pernah menyadari kekeliruannya, maka itulah ujian yang besar. Makanya Allah kemudian mengingatkan kita. Misalnya, contohnya Allah menggambarkan hati orang munafik misalnya. Apa di antara ciri orang munafik itu? Ciri orang munafik adalah salah membuat standar kebaikan. Jadi ketika Allah berfirman wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka kalian jangan berbuat kerusakan, apa jawaban mereka? Enggak. Kita tidak berbuat kerusakan. Sebaliknya kita ini melakukan perbaikan. Apa problemnya? Problemnya adalah di dalam hati mereka itulah standar yang terbalik. Sehingga ketika terbalik bagaimana? Maka yang benar dianggap masalah. Sebaliknya yang masalah itulah yang dikejar-kejar. Kenapa demikian? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka memang ada penyakit. Dan itulah musibah terbesarnya. Apa? Ketika hamba itu tidak bisa untuk membalik hatinya sendiri. Dari apa? Dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kelalaian kepada kesadaran. Ya. Dari dosa, dari maksiat untuk menjadi hamba yang tunduk kepada Allah. Ketika dia tidak mampu untuk mengenali itu, itulah musibah terbesarnya. Makanya di banyak hal Nabi seringkali menghibur para sahabat. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sebentar lagi kalian akan masuk surga. Itu peristiwa ketika apa? Ketika di awal-awal dakwah Islam, Abu Jahal CS mengeksekusi Yasir dan istrinya Sumayyah. Yasir, bapak daripada Ammar, sahabat Ammar yang terkenal dengan Ammar bin Yasir. Di awal dakwah Islam, itulah syahid pertama dalam sejarah Islam. Tapi apa kata Allah? Sabarlah wahai keluarga Yasir. Nabi tidak membela karena tidak berdaya, tapi dihibur oleh Nabi SAW. Sabarlah, karena sebentar lagi kalian akan masuk surga. Itulah standar apa? Standar kebahagiaan dalam tuntunan Nabi SAW. Nah, meskipun kemudian kita tidak diajar pula oleh Islam untuk apa? Untuk membiarkan berbagai macam fenomena penyimpangan. Harus diluruskan itu penyimpangan. Tetapi ada hal tertentu yang kemudian perlu kita fahami agar kemudian kita tidak menjadi orang terus mengalami nestapa karena merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi apa? Ketika kemudian Allah menganugerahkan kepada sebagian orang kesabaran ketika dia menghadapi kesulitan, maka itulah kenikmatan hidupnya. Dan sebaliknya, kemudian ada sebagian orang yang dia itu bisa bersyukur dengan keterbatasan yang dia miliki, itu adalah kenikmatan hidupnya. Dan itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, Ibnu Qayyim mengatakan di awal kitab Wabilus Saib, manusia dalam hidupnya itu mengalami tiga hal paling tidak. Apa itu? Pertama, nikmat yang harus dia syukuri. Kemudian berikutnya dosa yang harus dia taubati, dan musibah yang harus dia sabari. Jadi hidup itu berpusar pada tiga hal itu. Kenikmatan yang harus dia syukuri, kemudian kesulitan, kepahitan yang harus dia sabari, serta dosa yang harus dia taubati. Ketika hamba itu bisa seperti itu, maka dia menemukan kesatian daripada Allah menciptakan dirinya. Dan inilah yang menjadi
PR daripada kita belajar keimanan. Kita mengkaji keimanan untuk diri kita. Kita kemudian mengkaji iman untuk kesehatan kita, dan kita kemudian mengkaji iman untuk kehidupan kita di berbagai macam hal yang Allah hadirkan dalam kehidupan dunia kita. Maka semoga Allah mudahkan kita dalam memahami berbagai macam peristiwa, sehingga kemudian hal itu tidak menjadikan kita satu memasuki area yang bukan area kita. Ya, tidak semua yang dibela itu kemudian pasti benar. Misalnya itu orang yang menjadi korban. Nah, bisa jadi memang itulah cara Allah untuk apa? Karena kita tidak tahu apakah yang menjadi korban itu semua adalah orang bersih, tidak tahu juga. Hanya Allah yang tahu. Maka kita tidak boleh memasuki area yang bukan area kita, area yang di luar pengetahuan kita. Nah, harus kembali kepada bahwasanya Allah mengetahui masing-masing manusia. Disinilah kemudian Allah sampaikan, Nabi sampaikan bahwa orang terbaik dan orang yang pandai menyikapi itu adalah orang-orang yang pandai muhasabah. Al-Kais man tana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, kata Nabi, adalah orang yang dia suka untuk introspeksi diri, kemudian dia bekerja dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Semoga Allah berikan kepada kita karunia-Nya dan hidayah-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa min hakim wa taqabbala minni wa min tilawatihi innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumis saa'ah. Masyaallah muslimin hafizakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ila dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik
Ya musarrif wal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allah mansur man nasaruddin wahdul man hadal islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la